Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia rekan-rekan guru penggerak di seluruh Indonesia. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan teknik coaching untuk supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik sendiri ada 3 tahap. Nah, tahap yang ini itu adalah tahap pra-observasi. Nah, setelah tahap ini saya akan melakukan observasi, dan setelah observasi saya akan melakukan pasca observasi. Nah, dalam pra-observasi ini yang menjadi objek pengamatan saya nantinya dalam melakukan praktik coaching ini, sudah ada rekan sejawat saya di samping atas nama Ibu Devita. Nah, Ibu Devita sendiri itu adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 15 Lu. Oke, kita mulai praktik pra-observasinya. Oke, bagaimana kabar Ibu Devita? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Di dalam pra-observasi kelas ini, saya rencananya akan mengajak Ibu Devita melakukan sedikit percakapan. Percakapan-percakapan ini nantinya bertujuan supaya Ibu Devita itu bisa memiliki memiliki kesiapan sebelum masuk nanti di observasi kelas. Baik, Ibu Devita, saya boleh mengajukan pertanyaan, Bu ya? Ya boleh Pak, silahkan. Ya, baik. Nah, di pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, di pembelajaran yang Ibu Devita nanti bawakan itu, tujuan pembelajarannya apa, Bu ya? Di pelajaran nanti yang saya akan berikan itu tujuannya itu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu sendiri. Oke, struktur teks eksplanasi ya. Berarti nanti di dalamnya itu nanti ada proses menganalisisnya peserta didik Ya. terkait tentang teks eksplanasi. Ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk area pengembangan sendiri, Bu, yang ingin Ibu kembangkan di peserta didik itu apa ya, Bu ya? Pengembangan nantinya itu di dalamnya ada keterampilan peserta didik dalam menganalisis, mengasah keterampilan dalam dia berpikir kritis, menyampaikan kritikan secara tidak langsung berupa tulisan. Oke, baik Ibu. Ya, nanti di dalamnya itu ada proses kritikan yang dilahirkan oleh peserta didik, Bu ya. Oke, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa? Model pembelajaran yang saya gunakan di pelajaran ini adalah model cooperative learning. Baik, cooperative learning. Berarti nanti di dalam proses pembelajaran itu ada sintaks atau langkah-langkah terkait tentang cooperative learning, Bu ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya untuk ini, Bu, untuk strategi pembelajaran yang Ibu rencanakan itu seperti apa? Nantinya strategi yang saya gunakan nanti ini dia menggunakan strategi bervariasi konten, sosiometri, sosial emosional, kemudian walking gallery. Oh, berarti dalam strategi yang ingin Ibu kembangkan nanti itu saya tangkap ada 3, ada diferensiasi konten, kemudian ada sosio emosional, dan ada walking gallery. Oke. Berarti ada 3 nanti, Bu ya. Konten, walking gallery, dan sosio emosional. Oke. Untuk sosio emosionalnya sendiri, Bu, untuk penekanannya apa? Di bagian pendahuluan atau di bagian akhir? Kalau misalnya di bagian pendahuluan itu kan sosio emosional itu bisa tampak pada saat kita mengarahkan peserta didik untuk melakukan doa dan persiapan untuk masuk kelas. Ya, mungkin sosialnya itu ada di depan karena di kan depan, ya? Sebelum melakukan kegiatan kan ada selalu berdoa dulu atau apa gitu. Oke. Baik,
Ibu Devita, selanjutnya nanti ini rencananya mau di kelas berapa Ibu? Saya nantinya ini di kelas 11. Oh, di kelas 11. Di kelas lebih tepatnya di kelas 11 berapa? Lebih tepatnya di kelas 11 MIPA 1. Oh, 11 MIPA 1. Boleh mungkin diterangkan lebih lanjut terkait waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya ini di hari Rabu. Oke. Pada saat jam pertama atau jam 7.30. 7.30 ya? Ya. Oke. Itu saja mungkin Ibu yang bisa kita lakukan percakapan di pra-observasi ini. Sampai jumpa di hari Rabu pukul 7.30. Sampai jumpa kembali. Sip. Ya, baik, itu percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejauh saya Ibu Devita selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 15 Luwu. Cukup sekian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai jumpa di tahapan observasi dan tahapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan penggerak seluruh Indonesia. Jadi saya Aslam selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu akan melakukan praktik kucing untuk tahap observasi. Jadi saya telah melakukan pra-observasi. Sekarang kami akan melakukan tahap observasi yang dimana yang menjadi objek pengamatan saya sebagaimana di video kemarin yaitu Ibu Devita selaku guru bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil pra-observasi kemarin diketahui bahwa Ibu Devita akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10C 11 MIPA 1 pada pukul 7.30 sampai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kalau mereka kalian sudah merasa diri kalian baik hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita Berdoa. Jadi silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Buka dia surahnya teman-teman. Ayat 274. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'ala
Bu. Agung Wahyudi, Hadir Bu. Aida, Akifa, Febri. Oke, 2 orang yang tidak hadir ya dengan keterangan sakit. Ya, Bu. Hari ini kita membahas tentang dengan tujuan itu. Silakan buka bukunya untuk dicatat. Oke, tujuan kita hari ini yaitu kalian diminta untuk menganalisis struktur dan kaidah teks eksplanasi. Jadi hari ini kalian diminta untuk menganalisis struktur dan kaidah dari teks eksplanasi. Oke ya. Saya minta sekarang keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, silahkan dibuka grup bahasa untuk buka link, ada link yang saya kirim di grup. Silahkan ditonton grup yang saya bagikan di grup. Oke, sudah dibuka? Ya, Bu. Oke, silahkan dinonton dulu. Silahkan dinonton. Sudah ditonton ya? Oke, dalam video yang kalian tonton, di situ membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, struktur dan teks eksplanasi itu ada 3. Oke, yang pertama adalah pernyataan umum. Kedua adalah sebab akibat dan interpretasi. Oke, pernyataan umum berarti berisi tentang pengenalan. Oke, pengenalan umum ya. Sedangkan di sebab akibat sudah jelas bahwa sebab dan akibat. Yang terakhir adalah interpretasi tentang kesimpulan. Oke ya, paham? Oke, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 5. Oke ya, konjungsi juga ada 2. Konjungsi kausal dan Konjungsi waktu. Oke ya, paham ya? Oke. Sekarang kalian diminta untuk menampilkan dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu struktur dan kaidahnya. Nanti kalian menampilkan suatu hasil kelompok kalian dengan cara satu orang yang tinggal. Kemarin kan ibu sudah membagi kelompok kan? Iya, Bu. Satu orang yang tinggal untuk menjelaskan apa yang ada di hasil kelompoknya. Kemudian yang lain itu melakukan kunjung kelompok ke setiap kelompok. Jadi tidak ada yang tinggal di kelompok hanya satu, kecuali satu orang yang sebagai dia penjelas materi. Nanti semua keliling mencari informasi di kelompok yang lain dengan membawa buku dan pulpen. Caranya berkunjung kelompok, kalian nanti diminta
Pertama untuk cari menilai kerja kelompok dari setiap kelompok. Apakah itu dalam bentuk saran yang kalian berikan, atau kritikan, atau dalam bentuk pertanyaan boleh. Nanti kalian tulis di situ pada saat kalian berkunjung kelompok ke setiap kelompok. Jadi nanti kalian tulis kelompok satu ini saran saya, kritik saya, dan pertanyaan saya. Paham ya? Oke? Jadi satu orang yang ditunjuk untuk perwakilan untuk menunggu di kelompok untuk memberikan penjelasan kepada setiap pengunjung. Oke? Silahkan dinaikkan yang hasil kelompoknya untuk ditempel di dinding. Dan tentukan di mana kelompok kemana, di kelompok mana di sini, kelompok satu misalnya di sini, kelompok kedua sebelah sana. Oke ya, dengan ditempel.
Oke, yang di belakang bagaimana, sudah selesai kunjungnya? Yang di belakang sana masih berkunjung atau tidak? Masih? Kalau sudah selesai silakan duduk. Siapa pemateri di kelompok sana? Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya. Oke ya, kalian sudah berkunjung kelompok. Kalian sudah mendapat apa yang kalian cari. Apakah itu dalam bentuk kritik, saran, atau pertanyaan yang akan diberikan di setiap kelompok yang kalian kunjungi. Oke, jadi saya akan meminta beberapa orang untuk memberikan atau menyampaikan apa yang didapat dari kunjungannya. Oke ya, dan disampaikan nanti kelompok mana yang diberikan kritikan dan kelompok mana yang diberikan saran atau pertanyaan. Oke ya, ada pematerinya di sini masing-masing, siap menjawab. Oke ya, oke, Dika siap, Aina siap, dan yang lain siap ya. Kalau ada kritikan, pertanyaan dan saran yang diberikan ke kelompoknya. Oke. Oke ya, saya tunjuk beberapa orang untuk memberikan yang sudah didapat dari kunjung kelompok. Masya berikan, sampaikan apa yang didapat dari kunjung kelompoknya dan sampaikan kelompok mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kritik kepada kelompok 5. Ini kelompok berapa? 5. Oh, 4. Ini kelompok 4, Aira. Kelompok 4. Kritik saya, mengapa pernyataan umum tidak berisi waktu kejadian terjadi, sedangkan sebab akibatnya berisi waktu kejadian. Seharusnya pernyataan umum yang berisi waktu kejadian, bukan di sebab akibat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada kesalahan tempat teksnya. Harusnya ini tuh ke pernyataan umum, tapi masih baku sambung sama isi sebab akibat. Jadi salah tempat. Oke, bagaimana Mas yang diterima dari kritikanmu yang dijawab oleh Baik, Aira? terima kasih. Saya terima jawaban dari kelompok 4. Oke, sudah tidak ada dari kelompok lain Mas ya? Atau masih ada? Oke, silakan. Di kelompok yang lain masih ada tidak? Oke, silakan. Di kelompok lain siapa? Kelompok yang mana? Saya memberikan kritikan kepada kelompok 6, yaitu mengapa kaidah kebahasaannya ada 3, sedangkan kaidah kebahasaan itu ada 5. Oke, silakan dijawab kritikannya. Ya, tidak. Siswa, selain jawab atau yang temannya? Siapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa hanya ada 3 struktur kaidah, sedangkan yang di penjelasan adalah yang kita pelajari ada 5? Mengapa? Di dalam teks yang kamu cari apakah ada atau tidak? Oke, ada yang bisa jawab atau tidak? Saya akan menjawab kritikan dari kelompok 7 tentang mengapa kaidah kebahasaan di eksplanasi kami hanya 3, karena yang terdapat di teks hanya 3.
dapat dites. Oke? Baik, terima kasih. Jawabannya tadi mengapa pertanyaannya mengapa hanya ada 3 padahal ada 5 pembahasan? Karena di teksnya cuma ada segitu. Karena yang didapat di teks hanya ada 3. Karena kita tidak memaksakan apa yang tidak ada ya. Iya, Bu. Saya tunjuk yang lain lagi. Saya ganti. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan yang tidak bisa dipaksakan. Oke, saya tunjuk Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan saran untuk kelompok 7. Mungkin gambarnya akan terlihat lebih menarik jika mereka menambahkan hiasan pada gambar mereka. Terima kasih kepada kelompok 6 telah memberikan saran kelompok 7. Kenapa kami hanya menampilkan kayak biasa-biasa saja sedangkan di kelompok lain kayak estetik begitu? Karena kami tidak tahu bagaimana mau menghiasnya. Jadi kami bingung mengumpul pendapat dari teman-teman sekelompok saya. Jadi kami kasih begini saja biar bisa semenarik mungkin di mata teman-teman sekalian. Begitu saja. Apakah diterima dari pendapat saya? Oke, bagaimana bila masih ada kelompok lain yang ingin disampaikan kritik saran untuk pertanyaan? Kelompok 5, oke. Kelompok 5 yang mana? Oh, kasih. Oke, kasih silakan didengarkan. Pertanyaan saya untuk kelompok 5, mengapa tidak ada contoh kalimat di dalam kaidah kebahasaannya? Jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ada di contohnya tapi tidak dicantumkan di sini. Oh, tidak dikasih. Contohnya itu seperti kata kalimat singgah. Itu contohnya dengan tekanan yang sangat kuat sehingga tidak ada perahu yang dapat berdiri. Apakah jawabannya diterima? Saya terima. Oke, ya selanjutnya yang memberikan pertanyaan, kritik atau saran adalah Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan kritik, saran, dan pertanyaan untuk kelompok 1. Informasi yang saya dapatkan dari kelompok 1 yaitu kebakaran di Gunung Tangkuban Perahu terjadi pada tanggal 4 September 2024. Tetapi kejadian yang sebenarnya terjadi pada tanggal 4 September 2019. Kritik saya, pekerjaannya sudah lebih bagus, tetapi masih ada yang kurang, yaitu kesalahan pada tanggal terjadinya kebakaran di Gunung Tangkuban Perahu. Saran saya, sebaiknya lebih teliti dalam mengerjakan tugas agar tidak ada kesalahan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kebakaran di Gunung Tangkuban Perahu menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi kebakaran ulang, sebaiknya kita jangan membuang puntung rokok sembarangan dan jangan membakar sampah kalau moji ditinggalkan. Itu dijagai supaya tidak itu apinya tidak kemana-mana begitu. Sempat ada barang yang lain nabakar. Itu saja. Baik, saya terima.
kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa di kaidah kebahasaannya, mengapa di teks eksplanasinya di dalam kaidah kebahasaan itu tidak memiliki konjungsi waktu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa tidak ada kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi waktu? Karena contoh teks eksplanasi yang kami ambil yaitu maraknya pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pelanggaran lalu lintas itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bagaimana? Apakah Anda menerima? Ya, saya menerima jawabannya. Oke ya, sudah berapa orang yang memberikan kritikan di setiap kelompok. Berikutnya kita kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Oke, Dika, dijelaskan apa itu materi hari ini tentang bagaimana ujung kelompoknya tentang eksplanasi itu sendiri. Ibu, baiklah, dari banyaknya contoh teks eksplanasi di sekian kelompok, beberapa kelompok, bisa kita lihat berita dari fenomena-fenomena alam, fenomena sosial itu tidak semua terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke ya, teks eksplanasi, ingat teks eksplanasi itu berisi tentang fenomena alam dan sosial. Kalian sudah menampilkan fenomena alam. Ini contohnya adalah fenomena alam. Sedangkan yang di Giswa adalah kelompok Giswa dan Patricia adalah fenomena sosial. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengambil dua fenomena di teks eksplanasi. Ada sosial dan alam. Oke ya, dan kalian sudah menentukan melihat struktur dan kaidah dari setiap kelompok, walaupun itu ada karena memang di dalam teks itu tidak ada, karena apa yang dipaksakan itu tidak akan bisa dipaksakan. Oke ya? Oke ya? Oke, kita sudah membuat kesimpulan. Pelajaran hari ini kita cukup sampai hari ini, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ceramah. Jadi minggu depan kita masuk tentang ceramah. Oke ya. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Oke ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini dalam proses pembelajaran, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktikkan percakapan pasca observasi menggunakan metode prinsip kucing untuk supervisi akademik. Dan kebetulan di sini sudah ada rekan sejawat saya, Ibu Devita, yang sudah saya observasi kemarin, dan itu yang akan saya lakukan dalam video ini, melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan di kelasnya Ibu Devita. Dan di samping kanan saya juga sudah ada pengajar praktik, Bapak Sugianto Misal, SPD MPD. Beliau akan menjadi observer dalam kegiatan percakapan kali ini. Langsung saja kita masuk dalam percakapannya. Baik, bagaimana kabarnya Bu Devita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa tercurah kepada kita semua, Bu ya. Baik Bu, dalam percakapan pasca observasi ini, karena kemarin kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi, dan saya juga kemarin sudah melakukan observasi di kelasnya ini.
Nah, di fase terakhir ini pasca observasi kita akan melakukan sedikit perbincangan lagi. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengajak Ibu membicarakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin di kelas 11 MIPA 1. Nah, dan itu sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya terkait observasi tersebut, saya ingin melakukan tanya jawab kepada Ibu, boleh ya? Iya, boleh. Baik, yang pertama yang ingin saya konfirmasi Bu, apa yang Ibu Devita rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu berdiferensiasi dan juga ada kompetensi sosial emosional pada rancangan pembelajaran? Perasaan saya yang saya rasakan itu perasaan senang dan lega. Dan di proses pembelajaran itu saya dapat membuat penyusunan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang terdapat juga ada PSE, pembelajaran sosio emosional. Oke. Baik. Sangat senang Bu ya karena bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dalam rancangan pembelajarannya itu juga ada kompetensi sosio emosionalnya. Baik, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu telah laksanakan kemarin? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu pertama-tama itu yang sosio emosionalnya dulu. Ada berdoa, literasi Al-Quran, kemudian masuk di penyampaian tujuan, dan selanjutnya itu siswa menonton sebuah konten, kemudian memberikan penjelasan sedikit, membahas sedikit bersama dengan siswa, kemudian masuk di intinya dengan proses pembelajaran yang berkunjung kelompok. Yang walking gathering. Iya, dan walking gathering-nya. Oke, baik. Jadi dikatakan bahwa sosial emosional di awal, kemudian ada pemberian video. Pemberian videonya itu berarti yang konten diferensiasinya ya. Baik. Dalam proses pembelajaran itu Bu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pembelajaran? Hambatannya itu yang pas siswa yang berkunjung kelompoknya. Kadang itu ada yang bersuara agak keras saat berkunjung kelompok, berpanggil begitu. Iya. Dari situnya yang bisa saya kendalanya yang mengontrol anak-anak. Oke, berarti kendalanya itu mengkondisikan peserta didik, Bu ya. Oke. Baik. Menurut Ibu Devita sendiri, kendala tersebut dalam pembelajaran ke depan kira-kira solusinya apa? Solusinya itu mungkin diterapkan dikondisikan dengan penjelasan dulu, berikan arahan bahwa supaya berjalannya ini kegiatan pembelajaran seperti itu nantinya saya memberikan pemahaman. Oke, berarti diberikan instruksi di awal ya, iya, sebagai solusi. Diberikan instruksi. Oke, biar mungkin murid memahami bahwa dalam proses pembelajaran ini seperti ini langkah-langkahnya, iya, sehingga tidak menimbulkan keributan lagi seperti itu mungkin ya. Oke, apa yang menurut Ibu Devita sudah berhasil dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya yang berhasil itu pas mereka berkunjung kelompoknya, mereka dapat memberikan kritik dan saran pada saat mereka mengunjung kelompok, dapat menulis dan dapat menyampaikan kembali kritik itu. Oke, berarti dengan kata lain proses kunjungan kelompok itu sudah membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya ya, untuk menganalisis teks eksplanasinya itu. Oke, apa hal yang positif yang sudah Ibu Devita lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya itu membuat saya nantinya membuat video pembelajaran yang menarik yang tertuju kepada siswa, dan membuat siswa itu senang dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi hal positifnya itu menurut Ibu media dalam bentuk video pembelajaran yang membuat anak termotivasi.
Dan ini juga tadi terkait dengan konten diferensiasi yang Bapak Ibu maksud tadi di awal. Ya, baik. Selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu Devita tingkatkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Yang perlu saya tingkatkan itu membuat rencana pembelajaran atau membuat bahan ajar yang menarik, yang membuat siswa itu senang dalam proses pembelajaran dan ditujukan kepada siswa itu sendiri. Baik Bu Devita, itu beberapa rangkaian pertanyaan yang saya berikan. Saya kemudian ingin menyampaikan beberapa hal terkait catatan observasi yang saya lakukan kemarin. Memang dalam aspek dan strategi pengembangan yang Ibu lakukan, mulai dari pengembangan sosio-emosional di awal pembelajaran itu sudah nampak dan berjalan dengan baik. Kemudian diferensiasi kontennya juga sudah ini dalam bentuk video melalui platform WhatsApp dan ditambah dengan penjelasan dari Ibu. Kemudian model pembelajaran kooperatif learning-nya juga sudah sesuai sintaks dan berjalan dengan baik. Kemudian metode walking gallery-nya itu juga sudah terlaksana dengan baik. Cuma di sini ada beberapa catatan tambahan yang mungkin bisa menjadi masukan Ibu dalam proses pengembangan ke depan. Catatan saya di sini untuk keterampilan sosial emosionalnya memang sudah berjalan di awal pembelajaran, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Hanya saja seperti yang Ibu utarakan tadi di penjelasan bahwa ada beberapa murid yang yang tidak terkontrol dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini catatan saya ada satu teknik yang bisa Ibu lakukan, yaitu teknik mindfulness. Mindfulness itu teknik stop. Jadi nanti Ibu bisa menggunakan teknik itu untuk mengontrol mengontrol posisi dari murid itu sendiri. Gitu. Nah, itu nanti mungkin yang bisa kita masukkan dalam rencana pengembangan selanjutnya. Dan untuk rencana pengembangan selanjutnya itu mungkin nanti kita bisa mengisi form yang nantinya akan Ibu tandatangani dan akan kita cek secara berkala seperti itu Bu. Itu saja mungkin Bu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas waktu. Lagi Pak atas masukannya. Siap. Baik. Demikian proses percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Devita menggunakan pendekatan kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih untuk rekan-rekan CGP seluruh Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.